Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Kemuliaan bagi seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, di mana Allah Subhanahu wa taala memang mudah untuk mengampuni kesalahan hambanya. Tapi kalau menyangkut kepada masalah hak-hak orang muslim, ini tidak bisa Allah maafkan sebelum yang bersangkutan ini minta maaf dulu kepada orang yang dijolimi. Itulah, kalau Allah mudah saja mengampuni hadirin. Tapi ini Allah kalau menyangkut masalah utang piutang, hal di seorang muslim, ini harusnya jadi harus kita meminta keridhaan daripada orang yang kita jolimi. Bahkan Allah SWT ketika Allah SWT melihat suatu kejadian, ada Ka'bah ini dihancurkan, lalu dibangun lagi, satu kali dihancurkan lagi, dua kali dibangun lagi, sampai 70 kali Allah nggak marah. Sampai 70 kali. Tapi Allah marah bila mana hati seorang muslim ini tersakiti. Maka begitu mulianya diri seorang muslim ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, bila mana kita ingin mengetahui derajat kita nih di mata Allah, maka lihatlah apa komentar orang muslim. Apa yang dikatakan orang muslim. Kalau orang muslim mengatakan kita baik, maka Allah juga asesnya baik. Nah itu. Tapi kalau orang-orang selain orang muslim, orang kafir mengatakan ini sedunia orang kita baik, tidak ada, itu tidak akan menambah kemuliaan orang itu. Nah, enggak, karena yang dipandang itu Allah orang muslim, Pak. Nah, maka orang muslim saudara. Maka doa-doa orang muslim itu sampai, Pak. Sampai. Maka hak orang muslim itu diantaranya, kalau dia sakit kita jenguk, kan? Kalau dia minta pendapat, kalau dia minta nasihat kita nasihati. Kalau dia meninggal kita antar sampai ke kuburnya. Begitulah hak orang muslim, Pak, harus tunaikan. Kak, yang namanya Pak, kita tuh melihat apapun yang ada pada orang muslim ini, baik-baiknya atau kebaikannya, Pak, kita harus lihat. Jadi kepada orang muslim ini kita lihat kebaikannya, kepada kita lihat keburukan kita. Maka orang yang senantiasa melihat kekurangan dirinya, senantiasa melihat kekurangan yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan sempat lagi melihat keburukan orang lain, kekurangan orang lain. Maka barang siapa yang tidak pernah melihat kekurangan orang lain, keburukan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan 3 kemuliaan. Pertama, Allah akan angkat derajatnya yang tinggi. Kemudian Allah akan majukan dia dalam agama, dimudahkan untuk istiqomah. Yang ketiga, Allah akan hindari sifat-sifat tersebut ini. 3 perkara, Pak. Ini kalau kita tidak pernah melihat keburukan. Keburukan tetap keburukan, Pak. Enggak usah dibahas lagi. Enggak usah dikomen lagi. Keburukan tetap keburukan. Enggak usah dibahas lagi. Tapi kebaikan ini harus dikenang, Pak. Kalau kita nih pernah orang baik sama kita punya budi nih, kapan saya balas. Jadi jangan juga kita, Pak, ngungkit-ngungkit kebaikan yang sudah kita lakukan, Pak.
Jangan kita mungkit kalau kamu nih nggak saya tolong kamu nih nggak begini, Masya Allah Pak. Ini jangan, ini habis semua. Ya enggak? Di samping Allah murka juga amal kita juga habis, tidak ada nilainya. Tidak ada harganya lagi, Pak. Jadi kita kebaikan ini sama Bapak membuang kotoran, kan nggak dilihat lagi kan? Sudah gitu saja, ya. Jadi jangan ngukik-ngukik kebaikan yang ada, yang sudah kita lakukan. Jadi kalau ada orang Pak yang dia berbuat keburukan, tutupin, kubur, jangan diukit lagi. Nah, tapi lihat kebaikannya kita boleh, kita sampaikan kebaikan orang itu saudara kita. Tapi jangan di depan orangnya Pak. Jangan di depan orangnya. Kalau kebaikan itu kita boleh kita ceritakan. Tapi keburukannya kita kubur, kita tutupin, jangan dibuka lagi Pak. Barang siapa dia melihat keburukan orang, maka keburukan kita pun nanti harus tutupin. Tapi kalau siapa suka melihat kekurangan orang lain, maka Allah akan tampakkan Pak, keburukan kita di rumah kita sampai nanti di akhirat. Itulah kita ancaman keutamaan bagi orang yang tidak melihat keburukan saudaranya. Karena hadirin, orang ini bagaimanapun orang itu dia jahatnya, pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikannya. Nah, kebaikan inilah yang kita pandang Pak, ini yang kita lihat. Maka dalam Islam ini bagaimana orang melihat kebaikan kita sehingga orang itu akan ditiru kebaikannya. Begitupun kita lihat kebaikan orang, sehingga yang kita lihat kebaikannya aja. Begitupun orang lihat kita kebaikan kita, sehingga Islam itu indah Pak. Jadi ini dikatakan jual beli kebaikan. Orang melihat kebaikan kita melihat kebaikan orang. Jadi nggak ada keburukan, nggak ada. Nggak ada keburukan di antara kita Pak. Jangan ada rasa kebencian pun nggak boleh. Jangan ada satupun kebencian pada seorang muslim Pak, walaupun siapapun. Kita keluarkan semua unek-unek kita. Kita bersihkan semua hasad kita kepada orang, nggak boleh Pak. Karena hasad ini akan merusak daripada amal-amal kita Pak. Hasad ini akan menjadikan seperti kayu dibakar oleh api. Begitu juga amal kita Pak habis oleh karena kita hasad dengki yang ada di dalam hati kita. Jadi kita selalu melihat husnuzon. Biarpun orang itu kelihatan secara johirnya dia jahat Pak, tapi sebenarnya kita anggap baik aja. Sehingga dengan sangat baik kita ini Allah akan rubah orang itu jadi baik. Itulah Pak, kita harus selalu husnuzon. Jangan kita Pak ngutik-ngutik kekurangan orang. Jangan mengintai-ngintai lagi, jangan Pak. Mengintai-ngintai apalagi kita mau pada orang nih kita ngelihat aja kekurangan orang, Masya Allah, ini bahaya, bahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita Pak ini memang nanti orang penghuni surga ini kan dihuni oleh orang-orang yang selalu rendah hati, dermawan, Ini Pak, orang-orang yang penghuni surga ini dihuni orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang dermawan, pemimpin yang adil. Inilah calon penghuni surga Pak. Nah, orang keras nggak ada, orang hatinya yang selalu hatinya selalu emosi, nggak ada Pak. Maka sekali Bapak emosi nih, marah, itu 7.000 sel putus Pak. Kalau hari Bapak marah-marah apa enggak tuh habis sel kita Kak, stroke. Nah ini maka kita hindari Pak. Jangan sampai kita timbul rasa kesel, jangan Pak. Kalau dikatakan ini begitu kita hati kita tuh Pak ruwet kesel nih, ini peredaran darah kita ini nggak lancar kan, sehingga akan merusak organ-organ kita yang lain. Begitu kita ada pikiran unek-unek, jangan Pak. Semua hadapi dengan lapang dada.
Semua hadapi dengan rasa lapang dada. Ini istilah Pak, sehat badan kita. Ya enggak? Nah penyakit itu sumber dua Pak. Penyakit yang datang pada kita ini sumber dua. Pertama dari pola pikir kita. Pola pikir kita selalu negatif. Ya. Kesal, ruwet, hasad. Ini bahaya Pak. Ya. Ini bahaya bakal organ kita juga. Tapi orang itu selalu santun, kasih sayang sama orang. Ya enggak, sehat badan. Enggak ada penyakit Pak, enak aja dah. Ya enggak. Maka lagunya kan Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu Pak dibangun, dibetulkan, baru jasadnya baik. Ya enggak. Kalau udah jasadnya, jiwanya baik, rohani baik, otomatis jasadnya juga baik. Ini kan. Maka semua penyakit timbul daripada sakitnya rohani. Nah, enggak, ini maka akan mengalur kepada jasmani kita. Dia diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, kita ini energi kita ini Pak, ini usahakan Pak. Bagaimana kita punya energi yang kebaikan tuh ada Pak. Ya. Sehingga akan bisa mencairkan, bisa transfer kepada sekelilingnya. Maka orang energinya Pak penuh dengan energi kebaikan, dimanapun dia berada Pak, dia akan menyinari energi kebaikan di rumahnya, di istrinya, di anaknya, di kantornya, dimanapun berada Pak, dia selalu memiliki kecerahan bagi yang lain. Karena dia punya kekuatan iman yang kuat, dia punya energi yang kuat, dia punya karisma yang kuat, dia punya suatu pikiran yang sangat jernih. Sehingga kemanapun dia, posisi dia di mana, maka akan menjadikan orang dekat dengan dia itu nyaman. Ya, di rumah dia akan nyaman di rumahnya sama istrinya. Tempat dia kerja juga nyaman, teman-teman kerjanya. Ya, dimanapun dia berada Pak, memiliki suatu kenyamanan, kesejukan, kenikmatan. Tapi orang energinya negatifnya banyak Pak, masya Allah. Ya nggak, dimanapun dia berada dia selalu membuat orang tuh yang melihat gerah kita. Ya nggak, dimanapun gerah, di rumah tangganya sama istrinya gerah, sama suaminya kelakuannya. Ya nggak, di kantornya pun sama. Dimanapun berada dia membawa suatu energi negatif. Makanya Pak, orang yang negatif tinggi ini, kita dekat sama dia Pak, kita kalah energi, kita kalah dengan dia, kita kesedot Pak energi negatifnya, sehingga kita tanpa lagi kita punya energi negatifnya, masya Allah. Maka hatilah kamu dalam bergaul, hati-hati kamu dalam bergaul Pak. Bagaimanapun Bapak jahatnya, bergaul dengan orang baik Pak, dan energi baiknya dia tinggi, Bapak akan jadi baik. Walaupun Pak orang jahat, bergaul dengan ulama yang akhirat, ulama yang benar, dia soheh ulamanya, maka Bapak akan jadi baik Pak. Begitu. Jadi tergantung siapa yang kita dekat ini Pak. Kalau kita ke orang energinya Pak, positif dia tinggi, kita ke bawah Pak. Tapi balikan juga, kita bergaul dengan orang yang energi negatifnya tinggi juga, kita di bawah dia, kesedot Pak kita Pak. Sehingga kita pun tambah lagi energi negatif ke bawah dia, naudzubillah min dzalik, ya. Maka bagaimana contoh Bapak bergaul dengan tukang minyak wangi kan? Bapak enggak kena wanginya, tapi kena harumnya, aromanya. Enggak kena minyaknya, kena aromanya, harumnya. Bapak bergaul dengan tukang las, enggak kena apinya, kena asapnya. Begitu Pak. Maka pandai-pandailah kita bergaul dengan siapa yang kita gaul ini. Jangan sembarang asal bergaul aja Pak, bahaya ya. Jangan sembarang asal bergaul. Ya enggak. Bapak diskusi pun sama lain Pak, pikirannya juga bahaya kan. Debat yang ada kan, gitu. Jadi gitulah hadirin. Jadi kita harus selalu di mana pun berada membuat kebaikan. Jadi manfaat kepada orang lain. Jadilah kamu manfaat kepada yang lain Pak. Manfaat kepada negara, kepada agama, kepada kampung kita, kepada negara kita. Ini Pak. Jadi bermanfaat bagi yang lain. Jangan lagi orang yang terbebani. Jadi orang beban bagi orang lain. Di rumah jadi beban, masya Allah. Di kampung bebannya, jangan Pak. Ya, jadi kena ada kitanya gerah orang. Ya, naudzubillah min dzalik. Selalu Pak ya, mudah-mudahan kita ini Pak, selalulah kita nih minta pada Allah
Semoga hari-hari kita semakin ada kebaikan. Hari-hari kita semakin baik, Pak, semakin sempurna. Ya enggak? Nawal asr. Manusia berugi. Ya enggak? Yang kemarin hari ini Pak dengan kemarin sama pun rugi. Bagaimana kalau hari sekarang nih lebih buruk daripada hari kemarin? Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi bagaimana kita tiap hari semakin menambah iman kita. Hari-hari semakin menambah amal kita. Hari-hari kita semakin tawajuh kepada Allah. Hari-hari semakin kita ingat kampung akhirat. Hari-hari kita semakin takut kepada Allah SWT. Ini Pak. Jadi ada peningkatan. Ya enggak? Ada apa? Peningkatan Pak. Jangan standar aja, nggak boleh. Nama istiqomah itu ada peningkatan Pak. Kalau misalnya orang sekolah ya. Dari dulu TK terus gimana mau ada peningkatan TK. Jadi pertama juga memikir jadi bangkunya juga jadi mengganggu orang kan, enggak pindah-pindah situ juga kan. Begitu Pak. Jadi ada peningkatan. Setiap hari ada peningkatan. Imannya meningkat, amalnya meningkat. Enggak, kemudian tawadunya semakin tawadu sama Allah, tawaju. Enggak, kemudian semakin takut pada Allah. Inilah orang-orang yang Allah katakan orang yang istiqomah dalam beramal. Ya mudah-mudahan Pak ya kita diberikan istiqomah terus. Enggak, jangan pantang mundur. Jangan ada kita rasa kita putus asa, jangan Pak. Enggak, terus kita meraih Pak orang yang ahli dunia Pak. Dia nggak cukup dengan apa yang dia dapat. Satu ini dia punya, pengen lagi. Satu kantor pengen 2 kantor punya cabang. Perlu siap kota ada cabangnya kan gitu. Begitu kita beramal juga sama. Kita orang Islam juga begitu. Jangan merasa cukup beramal. Ya enggak? Jangan merasa kita cukup dalam beribadah Pak. Terus apa lagi yang saya lakukan? Apa lagi yang belum saya lakukan? Saya udah baca Quran nih. Yang belum apa? Zikir belum? Zikir gitu kan. Saya udah zikir nih apa yang belum? Oh saya belum nih. Yaitu saya belum menemui saudara saya ini untuk menasihati saya. Jadi gitu Pak. Jadi hari-hari kita selalu kita ini ada peningkatan. Soalnya subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.